Assalamualaikum Adik Rekta, kembali lagi kita di ABK yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai parallel simulation. Jadi di sini aku sediakan RPS, teman-teman bisa melihatnya sebagai pengingat gitu ya. Dan di sini merupakan soal tahun lalu dari dosen kita Bapak Irfan. Gitu. Di sini sudah lengkap data-datanya, ada soal, pertanyaan gitu ya, dan kita akan menjawabnya pada sheet-sheet di sini. Gitu. Langsung saja kita menjawab soal yang pertama adalah pengujian urutan dan kelengkapan nomor purchase order pada data pembelian. Perlu teman-teman cermati untuk kasus yang seperti ini kita akan melihat ya nomor purchase ordernya apakah sudah urut dan apakah ada duplikasi nih ya. Caranya gimana? Yang pasti kita akan mengambil dulu nih nomornya yang paling kanan, 3 paling kanan ini, dan juga kita akan mengubahnya dalam bentuk angka gitu. Karena kalau tidak menggunakan format formula value gitu, maka akan kebaca teks gitu ya. Kita akan ketikkan value dan kemudian right di sini. Kita akan mengambil 3 paling kanan gitu ya. Kemudian kita tarikan ke bawah. Dan yang ini kita akan menggunakan rumus sama dengan ya. Bahwa di J3 ini adalah merupakan penjumlahan dari sel J2 ditambah 1. Nah, yang atas ini pasti true. Dan kita tarikkan ke bawah. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman bahwa kalau tidak urut maka akan false. Di sini tidak urut ya, dari 18 ke 20. Dan juga di sini dia akan mendeteksi ya apabila ada nomor purchase order yang double. Tuh, ini kita kasih judul deh apa, cek gitu ya. Ini juga atau uji satu gitu. Biar kita tahu. Di sini ya uji validasi 1. Yang perlu kita lakukan di sini adalah memberikan warna. Ctrl Shift L, kemudian kita tinggal pilih tuh yang false ya di sini. Kemudian kita kasih warna. Ctrl Shift L lagi untuk menghilangkan filternya. Dan kita uji 2. Ups. Ya, kemudian periksa apakah kode barang pada data pembelian di sini telah sesuai dengan referensi daftar barang. Jadi referensi daftar barang ini merupakan sumber ya teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP apabila lookup value-nya adalah dari kode barang di sini. Kemudian table array-nya kita ambil dari sini nih, daftar barang ya. Kita copy semuanya, kemudian F4 di sini. Yang akan kita munculkan adalah kolom yang pertama ini. Kita tutup 0. Nah, kemudian kita sama dengankan dengan kode barang yang ada di sini. Oke, kita tarikkan ke bawah. Ctrl Shift L lagi. Oh, ternyata sudah benar semua. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah periksa format seluruh kolom numerik pada data pembelian. Nah, ini formatnya angka ya. Kemudian kita akan mengecek nih. Ini aku kasih nama uji 3.1 gitu. Kemudian aku tarikkan ke kanan. Kita gunakan isNumber ya untuk mengecek formatnya. Karena ini berformatkan angka, maka dari itu formula yang kita gunakan adalah isNumber.
Dan kita tarikan ke kanan, ke bawah. Terus Shift L, atau di sini kita akan menggunakan itu N ya. Logikalnya. Nah, ini untuk cara cepatnya teman-teman bisa mengklik kontrol di sini ya. Untuk memilih logikal dari formula yang kita akan gunakan di sini, yaitu N. Apabila semuanya bernilai true, maka hasilnya akan true. Apabila salah satu saja false, maka akan menghasilkan jawaban false juga. Tuh. Terus Shift L, kemudian kita cek di sini. Nah, ternyata sudah benar semua. Oke. Nomor 3 sudah kita jawab. Kemudian nomor 4, lakukan pengujian apakah nilai sales pada data penjualan di sini telah sesuai dengan quantity kalikan unit price. Quantity kalikan dengan unit price, kemudian kita sama dengankan dengan sales ya. Ini merupakan uji 4. Sales kita sama dengankan, ini tanda kurung, unit price dikalikan quantity. Semuanya telah bernilai true. Oh, kita lihat dulu. Nah, ternyata benar. Selanjutnya, nih, lakukan pengujian apakah kas plus piutang pada data penjualan telah sesuai dengan sales kurangi diskon. Jadi kita akan menggunakan formula sama dengan ya. Kita akan membandingkan nih kas plus piutang apakah sama dengan sales kurangi diskon. Data penjualan kita kasih judul uji 5. Kas plus piutang ya. Kita kasih tanda kurung di sini. Kemudian kita sama dengankan dengan sales dikurangi dengan diskon. Ctrl Shift L, Ctrl Shift L untuk mengaktifkan filter. Nah, ternyata sudah bernilai true semua. Oke, yang keenam adalah pengujian semua transaksi yang terdapat diskon penjualan atau penjualan kredit dilakukan oleh staf senior Departemen Penjualan. Ini kita cermati dulu ya. Semua transaksi, diskon penjualan, dan penjualan kredit. Diskon penjualan dan, diskon penjualan ini ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita memunculkan dulu apa yang diminta, karena yang diminta adalah apabila staf senior Departemen Penjualan hanya boleh mencatat diskon. Tuh. Jadi di sini kita akan munculkan staf senior dan departemennya. Menurut dengan kode barang. Kode barang atau ID pegawai ya. Oke. C6 6.1. Ini untuk pengujian posisi dulu terlebih dahulu ya. Kita gunakan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ID pegawai, referensinya kita pilih, kita F4, kunci dulu, kemudian posisi ada di kolom ke-3, 0 ya. Tarik ke bawah. Selanjutnya, kita akan memunculkan departemen.
Cara yang paling gampang apabila dengan kasus seperti itu adalah kita menggunakan filter ya. Jadi di sini kita uncheck saja yang bernilai kosong apakah seluruh diskon-diskon ini telah dicatat oleh staf senior pada sales gitu ya, departemen penjualan atau sales gitu. Nah, ternyata dari seluruh diskon yang ada, semuanya telah dicatat oleh staf senior. Karena tadi juga ada ya, yang merupakan hanya staf gitu ya. Oke, nomor 6 selesai kita jawab. Kemudian nomor 7, gaji nominal dan periksa nominal gaji pokok pada data payroll. Seharusnya staf senior 5 juta dan staf 3.500.000. Oke, di sini kita akan memunculkan terlebih dahulu dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ID pegawai ya. Table array-nya adalah dari referensi sini, kemudian kita gunakan table array yang ini, kemudian F4 kan. Kemudian yang akan kita munculkan adalah posisi ya, 3. Kolom ketiga, kemudian di sini 0. Kita kasih judul posisi. Nah, untuk cara atau kasus seperti ini, kita menggunakan if-else. Karena if-else itu hanya akan menampilkan jawaban true atau false gitu ya. Jadi, semua formatnya yang diminta dan hasilnya seperti apa, itu sudah ditentukan gitu ya. Jadi tidak ada perintah lain yang dimunculkan gitu ya. Seperti ini contohnya. Hanya staf senior yang mendapatkan 5 juta dan staf 3.500.000. Nah, model kasusnya hanya seperti itu, berbeda dengan if gitu ya. Maka di sini kita akan menggunakan logical test dari sel ini, kemudian kita sama dengan kan, kemudian tanda kutip staf senior. Perlu diingat ya teman-teman bahwa penulisan staf senior seperti ini harus sesuai mengenai spasinya atau besar kecilnya, caps lock-nya ya. Kalau tidak maka tidak akan terbaca. Apa value if true-nya adalah apabila gaji pokoknya ini adalah sama dengan 5 juta ya. Ini karena formatnya angka, jadi teman-teman tidak perlu menambahkan tanda kutip. Karena tanda kutip hanya untuk teks. Ini apabila sama dengan staff ya. Maka gaji pokoknya adalah sebesar 3.500.000. Uji 7. Kita tarik ke bawah. Ctrl Shift L mengaktifkan filter. Nah, ini ternyata ada yang false ya. Kita lihat nih. Nah, ternyata ada staff yang gaji pokoknya 5 juta. Di sini kita beri warna. Oke. Untuk uji validasi semua sudah kita jawab. Kemudian untuk simulasi sejajar.